Ya, kita masuk minggu kedua menempuh kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah. Ya, hari pertama 1 Romawi, surat kiriman 1 dan 2 Petrus adalah tentang pemerintahan universal Allah. Ya, yang hari pertama ini, saudara-saudari, 90% pembahasan ini sudah dibagikan di penyegaran pagi tanggal 14 Januari, yang minggu pertama. Jadi hari ini beban saya ingin menekankan yaitu tentang fokus. Fokus apa? Fokus pemerintahan universal Allah yang di hari pertama ini. Lalu nanti kita masuk hari kedua mengenai penghakiman Bapa itu sasarannya apa. Ya, jadi apa yang dicatat, dibahas di FKKP hari pertama itu sudah tersampaikan sekitar 90% itu di penyegaran pagi tanggal 14. Ya, saudara-saudari bisa dengarkan kembali. Nah, hari ini saya ingin memberi satu kesan yang kuat mengenai fokus Allah. Fokus pemerintahan Allah. Pemerintahan universal Allah itu ada fokusnya. Ya, di rawatan pagi hari pertama ada perbedaan antara kerajaan dan pemerintahan. Ya. Pemerintahan itu adalah pusat administrasi di dalam kerajaan. Jadi dalam satu kerajaan itu memiliki pusat administrasi. Nah, jadi pemerintahan universal Allah adalah pusat administrasi universal Allah. Kita harus menyadari bahwa ada satu administrasi di alam semesta ini, saudara-saudari. Bukan hanya di bumi, di alam semesta ini ada satu administrasi. Inilah pemerintahan. Ya, alam semesta ini tidak beroperasi secara sembarangan, secara kebetulan, tidak. Melainkan penuh dengan keteraturan. Ya, para ilmuwan sedemikian kagum terhadap keteraturan alam semesta. Itu yang membuat mereka percaya ada yang mengaturnya. Karena sesuatu yang sifatnya kebetulan itu tidak mungkin teratur, ya. Jadi alam semesta ini beroperasi secara teratur karena ada administratornya, saudara-saudari. Meskipun kita tidak dapat melihat sang administrator ini, tetapi dia senantiasa menjalankan administrasi ilahinya.
Inilah pemerintahan Allah, ya. Pemerintahan Allah itu mencakup seluruh alam semesta yang tidak terukur, karena ukuran alam semesta itu terus membesar. Ya. Kalau Anda mempelajari bagaimana para ilmuwan mengukur alam semesta itu, mereka bilang nggak mungkin terukur karena terus membesar, kata mereka. Itulah cakupan dari pemerintahan Allah. Tetapi walaupun alam semesta sedemikian besarnya tidak terukur, ya, fokus pemerintahan Allah itu hanya ada di bumi, saudara-saudari. Ya, walaupun ukuran bumi itu, saya senang sekali nonton YouTube tentang alam semesta, ya. Ukuran bumi itu kalau dibandingkan dengan alam semesta itu, satu butir debu yang terkecil pun masih terlalu besar itu. Bahkan kalau Anda membandingkan alam semesta dengan bumi Anda gambarkan seperti satu atom, ya, itu masih terlalu besar juga, gitu. Ada unsur yang lebih kecil dari atom, itu namanya partikel. Ya, mungkin bisa lah seperti itu, ya. Unsur yang tidak dapat dilihat oleh mikroskop manapun itu. Itulah bandingan antara ukuran bumi seperti partikel itu dengan alam semesta. Tetapi pemerintahan universal Allah yang mencakup alam semesta, fokusnya itu hanya ada di dalam bumi, yang kecilnya itu nggak bisa terlihat, gitu, kalau dibandingkan dengan alam semesta. Luar biasa, saudara-saudari. Bumi ini luar biasa, saudara-saudari. Ya, Zakaria 12 ayat 1. Allah membentangkan langit. Sebetulnya itu alam semesta, ya. Bukan hanya alam semesta yang tidak terukur ini. Ya, alam semesta yang tidak terukur ini kan paling-paling baru mencapai langit tingkat kedua juga belum tentu, ya. Tetapi Allah membentangkan langit, Zakaria 12 ayat 1. Itu teks Ibraninya itu samayim. Itu mencakup juga langit tingkat ketiga. Bayangkan, lebih besarnya entah berapa dibandingkan dengan alam semesta yang sedang diselidiki oleh para astronom. Ya, Allah membentangkan langit, alam semesta yang sedemikian besar, dan meletakkan dasar bumi. Coba, hanya dua di sini, ada langit dan dasar bumi. Frase meletakkan dasar bumi itu artinya fokus Allah itu ada di bumi. Oh, saudara-saudari, bumi ini sungguh sesuatu yang di mata Allah itu lebih berharga dibandingkan alam semesta, bahkan langit tempat Allah tinggal, langit ketiga, bumi itu lebih berharga, saudara-saudari. Ya, Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa untuk bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kenapa? Karena Allah tidak puas dengan surga. Allah ingin bumi. Fokus pemerintahan Allah ada di bumi. Inilah alasannya kenapa bumi, ya, sejauh ini telah diselidiki oleh ahli-ahli. Ya, baru di bumi mereka menemukan ada kehidupan.
Mereka tidak menemukan ada kehidupan di planet lain. Mereka sudah mengeluarkan dana entah berapa triliun dolar, ya, bangsa-bangsa, untuk mencari kehidupan di luar bumi. Ya. Pencarian ini dilakukan dengan berbagai cara. Mereka menempatkan satu teleskop di langit yang jangkauannya itu luar biasa, mengamati planet-planet. Mereka menciptakan alat untuk menangkap sinyal dari luar angkasa. Berbagai cara dilakukan. Untuk apa? Untuk mencari adanya tanda-tanda kehidupan. Kita orang Kristen yang mengerti Alkitab, mengerti fokus pemerintahan Allah, kita bisa berkata kepada mereka semua, percuma kalian mencari kehidupan di luar planet bumi. Percuma. Kalian tidak akan pernah menemukan kehidupan di luar planet bumi. Karena Zakaria 12 ayat 1, Allah membentangkan alam semesta dan meletakkan dasar bumi. Bumilah fokusnya. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa fokus pemerintahan universal Allah itu ada di bumi? Ya, bukan baru-baru aja, dari awal penciptaan alam semesta. Fokus pemerintahan universal Allah ada di bumi. Ya. Kenapa bumi? Kenapa? Saudara-saudari, karena di bumi, ya mungkin Anda berkata, karena di bumi ada manusia. Mungkin seperti itu ya Anda menjawab. Itu kurang tepat. Kenapa di bumi? Kenapa bumi menjadi fokus dari pemerintahan universal Allah? Karena di bumi ada spesies Allah yang sedang dikembangbiakan. Ini. Yang lain itu hanya makhluk ciptaan yang tidak berbaur dengan Allah. Tetapi di bumi hari ini ada spesies Allah yang dilahirkan dari Allah sendiri. Saudara-saudari. Ya, walaupun ada makhluk-makhluk lain, entah itu alien, apapun itu, Allah mengasihi spesies Allah di bumi. Ya. Spesies Allah ini adalah manusia-manusia Allah yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi apa? Untuk menjadi istrinya sendiri, saudara-saudari. Ya. Yesaya 54 ayat 5 mengatakan bahwa manusia pilihan, tidak semua manusia ya, manusia pilihan itu untuk dijadikan istri Allah. Saudara-saudari, Allah mendambakan seorang istri yang sepadan dengan dia. Untuk itulah dia menciptakan alam semesta, lalu meletakkan dasar bumi, lalu menciptakan roh di dalam manusia. Roh inilah tempat di mana Allah bisa berbaur dengan istrinya. Itu pun hanya sebagian kecil manusia pilihan. Ya. Inilah kedambaan Allah. Dan kedambaan Allah ini ada di bumi. Inilah alasannya kenapa fokus pemerintahan universal Allah itu ada di bumi. Karena di bumi ada spesies Allah calon istrinya. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan
Allah berfirman, tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Ya. Siapa Adam di sini? Roma 5 ayat 14. Adam di sini lambang Allah. Ya. Jadi tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Adam di sini itu lambang Allah menurut Roma 5 ayat 14. Artinya tidak baik kalau Allah seorang diri saja. Ini perkataan Allah kepada dirinya sendiri. Aku perlu istri. Dan kita melihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2, ayat 9, ayat 10, kita melihat kesimpulan daripada Alkitab, ekonomi Allah. Ada Allah dengan istrinya. Ya. Inilah alasannya, saudara-saudari. Anda harus sangat terkesan bahwa inilah alasannya kenapa fokus pemerintahan universal Allah itu ada di bumi. Ya. Latar belakang yang tadi saya uraikan semuanya itulah makna dari garis besar hari pertama kemarin. Ya. Di dalam garis besar yang Romawi 1 itu poin A, di sana dikatakan bahwa pemerintahan Allah terutama dalam menanggulangi umat pilihan. Kalau Anda membaca kalimat ini di garis besar, ada perasaan apa? Hambar, dingin, atau gimana? Seharusnya ketika Anda membaca bahwa pemerintahan Allah terutama adalah untuk menanggulangi umat pilihan, Anda harusnya bergejolak hati ini ya, luar biasa. Karena itu tadi saya menguraikan bagaimana, kenapa fokus pemerintahan Allah ada di bumi. Karena di bumi ini ada umat pilihan Allah, spesies Allah, calon istrinya. Allah ingin istri yang sepadan dengan dia. Ya, Allah itu enggak seperti orang-orang di Jepang yang sekarang istrinya tuh boneka. Ya, mereka bisa saja berkata mereka puas. Bohong, tidak. Bagaimanapun, ya harus sepadan baru puas. Demikianlah Allah. Allah menciptakan manusia, tidak stop sampai di sana. Setelah Allah menciptakan manusia, manusia ini dijadikan spesiesnya. Ya, dan sekarang calon istrinya ini ada di bumi. Inilah alasannya kenapa fokus pemerintahan Allah ada di bumi. Inilah alasannya kenapa hanya ada kehidupan itu di bumi. Ya, para astronom dari segala bangsa harus mengerti ini, sehingga nggak usahlah buang-buang uang untuk mencari kehidupan di luar planet bumi. Karena ekonomi Allah berpusat pada bumi. Ya. Jadi dengan kata lain, saudara-saudari, fokus pemerintahan universal Allah itu hanya mengurus umatnya. Gitu. Ada banyak perkara di bumi. Ada banyak bangsa-bangsa di bumi. Ada banyak urusan di bumi. Tetapi Anda harus sadar, urusan Allah itu hanya umatnya. Allah hanya mengurus umatnya. Yang lainnya itu hanya apa ya? Kenapa sedemikian? Ya. Karena umatnya ini adalah calon istrinya. Yang lainnya itu, kalau kita gambarkan, itu hanya alat gitu. Umat pilihan Allah itu
wadah Allah, sedangkan yang lainnya, ya, manusia-manusia non pilihan, para malaikat, itu semua hanya alat gitu. Sedangkan umat pilihannya tuh wadahnya Allah sendiri. Jadi fokus Allah, hasrat hati Allah itu hanya ngurusin umatnya gitu. Anda harus terkesan Allah nggak mengurusi orang-orang miskin, bangsa-bangsa yang kelaparan. Allah nggak mengurusi itu. Itu semua sementara saja sifatnya. Yang sedang Allah urusin itu adalah hanya sekelompok kecil manusia. Sekelompok kecil manusia inilah spesies Allah, calon istrinya yang sepadan dengan dia. Yang lain tuh hanya alat. Ya. Tadi saya mengatakan umat pilihannya itu wadah. Sebetulnya makna dari seorang istri itu adalah saling huni dengan suaminya. Ya, Kejadian 2 ayat 24. Allah berfirman bahwa suami istri akan menjadi satu daging. Ya, menjadi satu daging itu sebetulnya ilustrasi, gambaran, ya, tentang kesatuan Allah dan istrinya. Menjadi satu tempat saling huni. Itu makna dari kata satu daging dalam hubungan suami istri. Tetapi suami istri di bumi ini nggak mungkin bisa benar-benar saling huni. Hanya bisa di dalam jiwa mereka. Pikiran suami ada di dalam pikiran istri. Pikiran istri ada dalam pikiran suami, mereka sehati, sejiwa, ya bisalah itu saling huni di dalam jiwa. Tetapi antara kita dengan Allah itu benar-benar saling huni, saudara-saudari, dalam realitasnya. Sebagai pasangan universal, Allah dan manusia di Yerusalem baru. Itu endingnya. Inilah fokus pemerintahan Allah. Jadi beban saya hari ini tuh ingin memberikan kesan yang kuat kepada saudara-saudari. Pemerintahan universal Allah hanya ngurusin umat pilihan, saudara-saudara. Anda harus bergejolak kegirangan. Allah sang pencipta alam semesta itu hanya mengurusi Anda dan saya. Yang lainnya hanya alat. Alat untuk ngurusin Anda dan saya. Saudara-saudari, Anda dan saya jauh lebih berharga dari Presiden Amerika Serikat. Ya, kecuali presidennya juga anak-anak Allah. Sama kita dengan dia, anak-anak Allah, fokus perhatian Allah. Anda harus membaca Wahyu pasal 1 ayat 11 sampai 18. Baca catatan kakinya, baca pelajaran hayatnya. Anda akan bisa melihat bahwa administrasi universal Allah berpusat pada gerejanya. Ya. Nah, sekarang saya mulai menggunakan kata gereja. Spesies Allah yang dimaksud adalah gerejanya, yang digambarkan oleh kaki dian emas. Ya, sang administrator ini adalah Kristus. Ya, tetapi di dalam Kristus ada Bapa yang tidak terlihat. Dan Kristus melaksanakannya melalui Roh. Ingat, struktur Alkitab itu Bapa, Putra, dan Roh. Allah Tritunggal inilah
sang administrator. Walaupun di Wahyu pasal 1 ayat 11 sampai 18 hanya ada Kristus terlihat dari luar, tetapi sebetulnya itu adalah Allah Tritunggal. Karena mereka tidak pernah terpisah dari kekal sampai kekal, selalu saling huni. Ya. Dan ketika kita melihat pemandangan di dalam Wahyu pasal 1, Allah sedang berjalan-jalan di antara kaki dian emas. Saudara-saudari, apa ini? Ini fokus pemerintahan Allah. Ya, sang administrator alam semesta ini sedang memperhatikan kaki dian emas, gerejanya. Ya, sebagai imam yang digambarkan dalam bait suci, ketika ada sumbu-sumbu yang apinya mulai meredup, dia gunting sumbu-sumbunya supaya apinya nyala kembali. Apa ini? Supaya gereja itu memancarkan cahaya. Ya, di alam semesta ini Allah kita hanya ngurusin gereja. Oh, semoga saudara-saudari bergejolak kegirangan. Allah dalam pemerintahan universalnya hanya ngurusin gereja. Dia nggak ngurusin bangsa-bangsa, enggak. Bangsa-bangsa itu adalah kerajaan satani. Ya. Nanti di kerajaan 1000 tahun itu nggak ada lagi bangsa-bangsa. Hanya ada satu bangsa di bawah pemerintahan Allah. Ya, perang Harmagedon nanti itu akan memusnahkan bangsa-bangsa yang banyak. Pemerintahan manusia itu pemerintahan satani. Ya, hari ini Allah hanya memperhatikan gerejanya. Hanya ngurusin gerejanya. Hanya ngurusin Anda dan saya. Inilah yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 11 sampai 18. Baca catatan kakinya, baca pelajaran hayatnya, Anda akan terkesan. Allah alam semesta, sang administrator ini hanya ngurusin gereja, saudara-saudari. Apa yang dimaksud dengan gereja? Yang dimaksud dengan gereja itu yang digambarkan oleh 7 kaki dian itu. Wahyu 1 ayat 11. Apa 7 kaki dian itu? 7 kaki dian itu gereja lokal, saudara-saudari. Apa gereja lokal? Gereja lokal itu gereja yang bertumpu kepada kota. Baca Wahyu 1 ayat 11. 7 gereja itu 7 kota. 7 kota itu 7 gereja. Jadi, ya, coba kita urutkan. Pertama, fokus pemerintahan Allah itu hanya ada di bumi. Kenapa di bumi? Karena di bumi ada sekelompok manusia spesies Allah. Siapa mereka? Mereka adalah gereja. Gereja apa? Gereja lokal, saudara-saudari. Allah tidak membangun gerejanya di organisasi-organisasi kekristenan, tidak. Organisasi-organisasi itu tumpuannya bukan keesaan, tumpuannya bukan lokalitas. Ya. Nubuat dalam Matius 16 ayat 18, aku akan membangun gerejaku. Itu akan digenapi melalui gereja-gereja lokal, saudara-saudari. Jadi kalau kita mau persempit lagi, fokus pemerintahan Allah ada pada gereja-gereja lokal, saudara-saudari. Haleluya. Ya. Dan di hari ke-6 kita bisa melihat, ya, bahwa Bapa, ya, itu tidak menghakimi siapapun. Kalau saudara-saudari membaca hari kedua, garis besarnya, ya, poin D, saudara-saudari, ada 2 jenis penghakiman di sana. Ya. Yang pertama,
penghakiman yang akan datang. Yang kedua, penghakiman setiap hari. Ini dua jenis penghakiman yang berbeda. Kalau penghakiman yang akan datang, itu dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi. Ya. Bapa sudah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Bapa tidak akan menghakimi di dalam penghakiman yang akan datang. Tetapi di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan Bapa menghakimi. Ya, inilah penghakiman di rumah Allah sendiri, penghakiman setiap hari. Ya. Inilah yang saya maksudkan bahwa Allah hari ini hanya ngurusin gerejanya. Hanya ngurusin rumah Allah sendiri. Yang lain-lainnya itu hanya alat Allah bagi anak-anaknya supaya kudus. Ya. Yang di hari kedua kan itu. Sasaran Bapa itu adalah untuk menguduskan keluarganya. Ya. Karena itu kita harus takut akan Allah. Kalau enggak nanti Allah akan jadi hakim kita. Ya, dia Bapa kita, mengasihi anak-anaknya. Tetapi kalau kita tidak berjalan dalam kehidupan yang kudus, Bapa akan menjadi hakim. Hakim hari ini, hakim dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapa kita akan menghakimi kita sesuai dengan pemerintahannya. Pemerintahannya itu ngurusin anak-anaknya. Ya, tadi kata saya kan istrinya. Tetapi di sini hari kedua yang Bapak urusi adalah anak-anaknya. Maksudnya bagaimana? Perkembangan kaum beriman itu sebetulnya mulai dari anak-anak, terus maju kepada jadi saudara-saudara, jadi murid-murid, maju lagi jadi pelayan-pelayan, maju lagi jadi prajurit-prajurit, akhirnya jadi perawan suci, dan akhirnya jadi istri. Itu perkembangannya seperti itu. Hari ini mungkin ada orang-orang Kristen yang masih jadi anak-anak. Ya, itu Yohanes 1 ayat 12. Memang anak-anak. Kemudian bertumbuh menjadi saudara-saudaranya. Yohanes 20 ayat 17. Bertumbuh lagi jadi murid-muridnya. Ya. Bertumbuh lagi jadi pelayan-pelayannya. 1 Korintus 4 ayat 2. Sampai akhirnya menjadi prajurit-prajuritnya. Ini lebih kuat lagi kalau udah jadi prajuritnya ya. 2 Timotius 2 ayat 4. Ya, akhirnya kita menjadi seperti yang dikatakan 2 Korintus 11 ayat 2. Menjadi perawan suci. Sampai akhirnya Wahyu 19 ayat 7 mengatakan, marilah dan bersukacita, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan istrinya telah siap sedia. Kalau di LA itu pengantinnya, tapi teks aslinya itu istrinya. Inggrisnya itu his wife. Ya, jadi hari ini Allah sedang menguduskan anak-anaknya. Terus bertumbuh menjadi saudara-saudaranya, menjadi murid-murid, pelayan-pelayan, prajurit. Ya, akhirnya menjadi perawan yang suci. Ya, hari ini semoga kita walaupun Tuhan belum datang, kita sudah mencapai taraf perawan suci. Sampai akhirnya Tuhan datang, kita menjadi istrinya. Nah, setelah ini beres, saudara-saudari, maksud beres itu apa? Allah mendapatkan istrinya. Siapa istrinya?
tahap pertama hanya sekelompok kecil pemenang. Ya, sekelompok kecil pemenang ini adalah menjadi istri tahap pertama yang akan berpesta di kerajaan 1000 tahun. Ya, setelah beres ngurusin istrinya, fokus pemerintahan Allah ini, baru giliran yang lain-lainnya Allah urus gitu. Hari ini mungkin Anda bertanya-tanya kenapa iblis masih dibiarkan berkeliaran. Ya memang fokus Allah masih ngurusin istrinya, calon istrinya. Setelah ini beres, barulah yang pertama Allah urus itu pertama-tama antikristus dengan semua pasukannya. Setelah dibereskan, kemudian iblis dipenjara dulu 1000 tahun. Baru Allah mulai ngurusin yang lain-lainnya, ya. Bangsa-bangsa akan dihakimi, ya. Masuk kerajaan 1000 tahun, masih ada penghakiman Allah. Ya, penghakiman Allah ini terhadap anak-anaknya yang belum matang dan terhadap bangsa-bangsa yang masih harus dipulihkan. Ya, kemudian di zaman kerajaan 1000 tahun yang sudah berakhir, Allah akan menghakimi juga Gog dan Magog. Sampai terakhir, penghakiman terakhir tahta putih besar. Allah akan membuang semua yang mencemari langit dan bumi. Iblis, malaikat-malaikatnya, setan-setan, semua pengikutnya akan dibuang ke tong sampah. Terakhir, bumi sendiri akan dibersihkan oleh api. Ya, melalui berbagai jenis penghakiman ini, Allah akan membersihkan alam semesta dan memurnikannya sehingga menjadi tempat kediaman Allah dengan istrinya. Ya, dia bisa memiliki satu rumah, langit baru, bumi baru bersama istrinya dan rakyat-rakyatnya, bangsa-bangsa sampai kekal. Ya, jadi inilah saudara-saudari kenikmatan saya di hari pertama dan hari kedua, ya. Saya sangat terkesan dengan fokus pemerintahan Allah. Ya, ini kita, Anda dan saya, gerejanya di gereja-gereja lokal, ya. Haleluya. Anda sungguh bersyukur bukan hanya sekedar jadi umat pilihan. Ada banyak umat pilihan tapi mereka tidak ada di gereja lokal. Anda dan saya bersyukur sudah jadi umat pilihan, ada di gereja lokal lagi, pusat, ya, dari pemerintahan universal Allah. Haleluya. Ya, silahkan sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Saya izin mute. Amin. Silakan saudari sharing. Mungkin saudara Daniel mau Ya, puji Tuhan. Ya, melalui sharing saudara di pagi hari ini membawa kita semakin jelas melihat hari pertama dan kedua, yaitu mengenai fokus pemerintahan Allah. Dan ternyata fokus pemerintahan Allah yaitu Allah memiliki administrasinya, dan Allah itu dah
administratornya. Dia sebagai administratornya itu fokusnya adalah kepada umat pilihannya untuk dijadikan gereja, untuk dijadikan his wife, istrinya. Jadi rupanya dari kekekalan dan sampai kekekalan yang akan datang, sang administrator itu lebih banyak terfokus kepada gereja. Yang lain itu rupanya adalah alat semata. Sedangkan administrator itu dia mau berurusan kepada gereja itu lebih banyak. Karena alasannya adalah dia ingin mendapatkan istrinya, calon mempelainya yang sepadan. Jadi kata-kata yang sepadan itu yang cocok. Jadi di sini kita melihat kita sangat bersyukur kalau kita hari ini ada di dalam gereja, ada di gereja lokal. Kita ditempatkan di gereja lokal. Ini adalah suatu kehidupan yang istimewa. Karena Allah terfokus kepada kita. Dan karena Allah berurusan kepada kita, maka penghakiman Allah atau penanggulangan Allah, pemberesan Allah kepada kita itu hari demi hari. Yaitu supaya kita sepadan dengan Dia, menjadi perawan suci, menjadi mempelai perempuannya. Jadi untuk alasan ini Allah banyak berurusan dengan kita melalui pemberesannya. Memang ada penghakiman Allah kepada yang lain, tetapi bahwa penghakiman Allah itu dimulai dari rumahnya sendiri, dari gerejanya, dari kita. Alasan penghakiman, penanggulangan, pendisiplinan, pembersihan, pemberesannya, ini adalah supaya kita akhirnya bisa menjadi mempelainya yang sepadan dengan Dia. Oh, melihat hal ini kita bersyukur, saudara-saudari, ada mempunyai hidup gereja, ada di gereja lokal masing-masing. Oh, kita memuji Tuhan karena kita ditempatkan suatu kehidupan gereja lokal. Ini adalah tempat yang istimewa bagi kita. Puji Tuhan, saudara-saudari. Disambung dengan saudara-saudari yang lain. Ya, selamat pagi. Ya, puji syukur ya untuk berita hari ini. Menempuh kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah. Ya, saya dapat terang di sini, semakin mendapatkan terang ya untuk berita pagi hari ini apa yang sudah disampaikan saudara Diki sebagai umat Tuhan.
kita hidup di bawah pemerintahan Allah yang adil dan benar. Ya, surat kiriman 1 dan 2 Petrus mengingatkan kita tentang pentingnya kehidupan Kristiani yang berada di bawah pemerintahan Allah. Ya, penghakiman Allah dimulai dari rumahnya sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anaknya harus mengalami pemurnian dan pembersihan. Dalam pemberitaan hari ini ya, dan kemarin ya, yang tadi sudah disampaikan, ya ada poin-poin penting yang saya dapatkan di sini. Permintaan universal Allah. Allah memerintah seluruh alam semesta melalui penghakimannya yang adil. Ya, kemudian penghakiman sebagai proses pemurnian. Penghakiman Allah bertujuan untuk membersihkan dan memurnikan umatnya, menjadikan kita layak ya semakin hari dengan segala dinamika kehidupan dan persoalan kehidupan kita dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan mengecewakan itu. Inilah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Kemudian penghiburan ya bagi kaum beriman. Ya meskipun kita menghadapi penderitaan, penganiayaan, kecewa, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita diingatkan bahwa ini adalah bagian dari pemerintahan Allah yang memurnikan kita. Kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah berarti kita harus siap menerima penanggulangan dan penghakimannya sebagai bagian dari proses pemurnian yang kita tempuh, yang kita alami. Kemudian ya kita harus tahu ya bahwa penghakiman yang kita alami untuk kebaikan kita agar kita bisa hidup dalam kesucian dan kebenaran. Ya meskipun sulit ya Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun sulit ya, saya juga merasakan demikian. Saya pernah makan bahwa ini apa yang saya alami adalah sesuatu yang sulit. Dari setiap pengalaman hidup saya ini sulit. Saya nggak mengerti maksud Tuhan, tapi pagi hari ini dari setiap kita ikut PP semakin kita mendapat terang apa maksud semua ini yang Tuhan apa ya yang Tuhan berikan pada kita setiap persoalan itu ya. Saya semakin mendapat terang, semakin mendapatkan sukacita di tengah-tengah keadaan saya, dan luar biasa ya firman. Kita harus ingat bahwa Allah menyuplai segala kebutuhan kita dan memberikan penghiburan dalam setiap penderitaan. Jadi ya menebut kehidupan Kristiani di dalam pemerintahan Allah mengajarkan kita untuk hidup di dalam ketaatan dan menerima pemurnian dari Tuhan. Penghakiman Allah adalah bukti kasih dan perhatiannya untuk menjadikan kita umat yang layak di hadapannya. Puji Tuhan untuk berita hari ini, kiranya Tuhan semakin berkati kita dan kita diberkati atas firman-Nya dan berita hari ini. Amin. Mulia bagi nama Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin. Saya membaca ya, ini penghakiman sehari-hari ini hanya khusus untuk anak-anak Allah ya. Bukan anak-anak Allah, mereka yang menjalankan kehidupan yang sedemikian. Tetapi karena kita anak-anak Allah ya, kita manggil Bapak, kita anak-anaknya. Bapak menghakimi kita dari hari ke hari ya. Jadi karena kita anaknya, Tuhan Bapak itu nggak akan sembarangan ya anaknya gimana, pasti seperti orang tua mengajar anak-anaknya ya. Kita mendapatkan pendisiplinannya, kita diajar ya. Tapi tujuannya adalah supaya kita menjadi anak-anak seperti Bapaknya kudus, anak-anaknya juga kudus.
Dan waktu saya baca, ini hanya bagi anak-anaknya, khusus bagi anak-anaknya. Kalau bukan anak-anaknya, Allah tidak akan mengatur yang sedemikian ya hari-hari kita. Jadi apapun yang penderitaan kita yang alami sehari-hari ini, memang Allah yang berdaulat, Allah yang mengatur situasi dan kondisinya semuanya ini. Tujuannya adalah untuk memurnikan kita ya, dan bahkan memisahkan kita ya, tujuannya untuk mendisiplinkan kita supaya kita itu bisa serupa dan segambar dengan anaknya ya. Dan kita perlu kudus, dan Allah akan terus menghajar anaknya ya, nggak akan dibiarkan untuk anak-anaknya. Makanya dikatakan penghakiman itu dimulai dari rumahnya sendiri. Jadi dia benar-benar fokus kepada rumahnya, yaitu anak-anaknya. Saya sangat bersyukur saya bisa dipilih, saya bisa ada menjadi anaknya, dan Allah benar-benar semua fokusnya itu adalah untuk anak-anaknya ini ya. Jadi bukan untuk yang lain ya. Saya teringat Yakub ya, untuk menjadi seorang Israel, jadi pangeran, sekelilingnya ya, keluarganya semua, apa situasi yang dibuat itu begitu banyak ya, hanya untuk satu yang namanya Yakub ya. Ya seperti Ayub juga ya, untuk Ayub juga banyak orang sekelilingnya yang mungkin kehilangan ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan seorang yang Tuhan kasihi ya. Jadi ini adalah satu hal yang begitu, mustika ya, begitu luar biasa ya, kita di mata Allah, kita begitu berharga. Amin, puji Tuhan. Tuhan, saya juga sangat bersyukur ya melalui berita pagi ini. Betapa saudara sudah menerangkan ya, peran bumi dengan alam semesta itu biasa. Tapi yang kecil ini adalah menjadi fokus Allah. Fokus Allah itu ada di bumi. Kenapa mata Allah itu ada di bumi? Fokus Allah itu ada di bumi. Karena ada spesies-spesies Allah ini ya. Misalnya dilahirkan dari Allah sendiri ya, dan karena Allah mengatur spesies Allah ini sendiri, maka Tuhan memperhatikan ya apa yang ada di ini untuk spesies ini, memelihara spesies ini, dan spesies ini itu adalah kita ya, anak-anak Allah. Jadi saudara sudah menerangkan kita ya, saya juga baru tahu hari ini bahwa kita itu pertama anak-anak Allah dulu, sedikit bertumbuh, spesies ini semakin bertumbuh oleh hayat Tuhan itu akan menjadi saudara-saudari, kemudian akan menjadi murid, naik sedikit akan menjadi pelayan, naik yang lebih lagi jurid, yang kemudian adalah perawan suci, closingnya yaitu perawan suci atau mempelai atau istrinya. Untuk itu Tuhan berjerih lelah menanggulangi aspek alamiah di dalam diri kita. Di Tuhan ya, di pemulihan ini nampak bahwa setiap penanggulangan itu, setiap penghakiman itu untuk mengambil kadar yang bukan diri Kristus itu sendiri. Tuhan mengaturkan segala keadaan bagi kita supaya kita itu bisa dimurnikan, sehingga kita itu bisa menjadi perawan suci ya pada closingnya itu, dan mempelai dan istrinya. Semoga setiap penanggulangan demi penanggulangan, penghakiman demi penghakiman membawa kita itu semakin berlari kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti Tuhan. Puji Tuhan. Kalau di luar di sana sedikit masalah aja, usir. Tapi kalau di sini sedikit perkataan yang nggak benar, sedikit situasi yang nggak benar, langsung Tuhan sedang berbicara apa, Tuhan sedang mau apa yang sedang Tuhan tanggulangi melalui itu, supaya prosesnya cepat berjalan, karena prosesnya memerlukan waktu sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi perawan suci, mempelai istrinya ini. Mulia bagi Tuhan, mulia atas setiap pekerjaan yang Tuhan kerjakan di atas diri kita satu persatu. Amin. Karena waktunya sudah
Tapi saudari, bagaimana kalau kita berdoa? Amin. Silakan bebas berdoa, saudari. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Amin. Kasih kami bahwa Engkau memelihara dan fokus. Amin. Oh Tuhan, terima kasih bahwa setiap kami melihat bahwa di alam semesta ini, Tuhan Yesus, fokusmu kepada spesiesmu ini, Tuhan. Amin. Sama denganmu, Tuhan Yesus, setiap penghakiman yang Kau aturkan kepada kami menyembah jalan Amin. di dalam roh, supaya pekerjaanmu tuntas. Silakan doa saudari, nggak apa-apa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Berada di bawah kedaulatan-Mu. Amin. Kami berada di bawah penghakiman-Mu. Amin. Berada di bawah administrasi ilahi-Mu. Ya, amin. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, melahirkan kami kembali. Amin. Kami mempunyai hayat ilahi. Ya, Hayat ini terus berkembang di dalam kami. amin. Menjadikan kami spesies-spesies ilahi. Amin. Hayat ini menjadikan kami anak Allah. Amin. Menjadikan saudara-saudari. Menjadikan Ya, kami hamba. Menjadikan kami pelayan. Tuhan, amin. menjadikan kami prajurit. Benar. Kami perawan suci. Amin. Kami mempelai-Mu. Tuhan, kami akui, kami sadar Engkau terus berurusan dengan kami. Amin. Supaya Engkau ingin mendapatkan kami. Benar. Mempelai-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, ketika ada penghakiman tiap-tiap hari, kami tahu Engkau sedang memurnikan kami. Engkau sedang menguduskan kami seperti diri-Mu yang adalah kudus. Oh, supaya Tuhan, supaya kami hanya tersembah bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami adalah istri-Mu, mempelai-Mu. Engkau mendandani kami oleh penerapan roh itu yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Saudara-saudari. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih, saudara-saudari. Amin. Pagi, saudari-saudari. Pagi. Puji Tuhan. Selamat pagi. Pagi, saudari.